Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki handphone Oppo yang kondisinya apabila dihidupkan dia restart atau mati kembali. HP Oppo apabila dihidupkan dia kembali mati dan hidup lagi, mati dan hidup lagi, atau dia mati dan terus mati saja. Kita akan mencoba untuk melakukan pengecasan terlebih dahulu. Kita coba untuk memberikan cas terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan handphonenya. Dan kita akan menunggunya. Bila kita nyalakan seperti ini sambil kita cas, ternyata handphone itu mau masuk ke menu awalnya dan bisa dioperasikan seperti biasanya. Kemungkinan besarnya itu kerusakannya ada pada baterainya. Dan kita akan mencoba untuk menganalisa baterainya terlebih dahulu. Seperti ini, handphone ketika kita nyalakan sambil kita cas dan handphone itu bisa masuk ke menu utamanya dan bisa kita operasionalkan seperti biasanya. Dan ketika kita cabut casnya, kemudian kita kembali operasionalkan, handphone itu tiba-tiba kembali restart atau mati lagi. Nah, ini sudah mati lagi seperti ini. Di situ udah positif kerusakannya ada pada fuse baterainya. Sebenarnya bukan pada baterainya, tapi pada komponen baterainya yang disebut dengan fuse. Kita akan mencoba membuka handphonenya terlebih dahulu. Di sini handphonenya kita buka dengan menggunakan blower uap untuk membuka penutup belakangnya untuk mempermudah pembukaan tutup belakangnya. Kemudian kita menggunakan silet untuk mencari celahnya guna membuka penutup belakang atau back covernya. Setelah celah itu ketemu, kita lanjutkan dengan penyisitan tutup belakang atau back covernya. Di sini saya menggunakan bekas tempered glass seperti ini. Ini adalah mica bekas tempered glass. Kita sisit dengan menggunakan mica itu sampai bisa membuka tutup belakang atau back covernya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah tutup belakang atau back covernya terbuka, kita lanjutkan dengan pembukaan baut-baut penutup mesinnya. Kita lapasi semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Dan kita lepas dulu SIM tray-nya. Jangan lupa untuk melepas SIM tray-nya sebelum kita melepas penutup mesinnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup mesinnya atau bezelnya. Kita lepas. Dan hati-hati juga di situ ada fingerprint-nya. Kalau dia menggunakan fingerprint untuk handphone Oppo, ada yang menggunakan fingerprint, ada yang tidak. Dan kita lepas soket baterainya. Di sini kita akan menganalisa baterainya terlebih dahulu, apakah baterai itu masih layak untuk diperbaiki atau memang harus diganti. Kita nilai terlebih dahulu fisik daripada baterai itu, apakah baterai sudah mengalami pembengkakan atau ada goresan-goresan tertentu. Misalnya baterai itu terluka atau ada lipatan-lipatan yang fatal karena bekas dilepas. Kalau memang baterai itu masih dianggap layak dan bisa diperbaiki, kita akan mencoba memperbaiki fuse-nya. Kita akan melepas bagian atasnya tanpa melepas baterainya apabila baterai itu memang belum pernah diangkat. Apabila baterai itu memang sudah pernah diangkat dan dilepasnya dengan mudah, ya dilepas saja baterainya. Tapi di sini kita memberikan contoh bahwa baterai itu tidak kita lepas dari body frame-nya. Karena kalau kita lepas bisa mengurangi kemampuan baterainya, jadi kita tidak melepasnya. Dan sudah terbuka dan ini adalah tempat fuse baterai itu. Nampak seperti ini. Kita sobek aja ini kertas pelindung baterainya. Dan ini adalah nampak fuse yang akan kita coba perbaiki. Kita bisa melakukan chamber dengan melepas fuse ini kemudian melakukan chamber langsung pada dua kakinya, atau kita ganti saja fuse-nya. Di sini kita akan melepas terlebih dahulu fuse-nya dan kita kasih fluk terlebih dahulu untuk mempermudah pengangkatan fuse-nya.
Dan kita kasih timah di soldernya. Kemudian kita solderkan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampai fuse itu atau komponen yang ini yang kita lepas ini bisa terlepas dari tempatnya. Dan kita langsung bisa menjemper dua kaki dari komponen itu. Kita kasihkan timah, kita tebali timahnya, kemudian kita langsung saja menjemper dua kaki itu menjadi satu. Jadinya seperti ini. Kalau kita menjemper dua kakinya, ini adalah cara yang pertama. Dengan cara ini pun bisa kita jemper langsung dua kakinya. Dan apabila kita mempunyai fuse lainnya, kita bisa mengganti dengan fuse yang lainnya saja. Kita siapkan dulu fuse yang lainnya. Dan ini adalah fuse yang baru. Kita akan memberikan timah terlebih dahulu di kaki-kaki fuse-nya untuk mempermudah penempelan kaki fuse-nya ini ke rangkaian atas yang telah kita ambil tadi. Dan kita akan memasang fuse yang baru ini ke rangkaian atas baterainya. Kita pasang fuse-nya di tempatnya yang tadi. Kita solderkan kanan kiri juga. Kita solder sebelah kiri dulu, kemudian kita paskan seperti ini. Kita akan mencoba untuk mengepaskan terlebih dahulu dari solderannya sebelah kanan dulu. Sebelah kanan kita fokuskan, kita luruskan fuse-nya, kemudian setelah lurus baru kita senterkan dengan solder sebelah kiri. Kemudian kita solder lagi kanan kiri biar fuse itu tertanam atau tertempel dengan sempurna dan rapi. Dan kita rapikan kembali untuk rangkaian atasnya. Kita kembalikan semua penutup-penutup isolasinya. Dan kita coba pasang untuk baterainya ke soket baterainya. Dan kita akan menyalakan handphonenya untuk mencoba handphonenya kembali. Dan sekarang handphonenya sudah mau menyala kembali seperti semula. Dan kita akan mencoba untuk mengoperasionalkannya. Kita coba untuk melakukan apa aja di handphone ini. Di sini saya coba untuk menonton YouTube. Setelah sekian lama saya pakai, handphone nampaknya sudah normal kembali, tidak seperti semula, yaitu handphone bisa restart ketika saya hidupkan dan bisa mati sendiri. Di sini handphonenya nampak sudah normal seperti sedia kala. Seperti itu solusinya, kita bisa menjemper fuse-nya atau kita melakukan pergantian fuse-nya atau langsung saja mengganti baterainya saja. Seandainya kalian menemui handphone Oppo yang kadang-kadang bisa restart sendiri atau bahkan mati, tapi matinya itu lebih sering ketika waktu dicas. Jadi terbalik dengan yang sebelumnya ini, yang kasus yang kita selesaikan ini. Kalau yang ini ketika dicas dia bisa normal, tapi ketika kita cabut casnya dia menjadi restart. Tapi yang kasus yang saya ceritakan ini adalah ketika dicas malah handphonenya jadi restart atau bahkan mati sendiri. Nah itu kerusakannya itu sama aja, kerusakannya ada pada baterainya. Tapi kalau kasus seperti ini tidak bisa diganti fuse-nya, tapi langsung saja diganti baterainya. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.